Idrus Supandi SPD. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Sompa, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan pada Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk ujian kinerja dalam program pendidikan profesi guru ini. Terima kasih. Pagi siswa sekalian. Pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Biasa ya, sehat ya? Sehat. Sehat. Oke, kita semua masih ditemukan dalam kondisi yang sehat ya. Tapi dalam masih dalam masa pandemi ini ya, kita sangat hati-hati dalam menjaga kesehatan, jangan sampai kita menjadi sakit ya. Nah itu ya. Nah baik, jadi untuk pertemuan pada hari ini sebelum kita mulai saya minta satu orang untuk berdoa dulu. Yo silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan pelajaran PPKN kami, kiranya Kau lancarkan pada pagi hari ini sampai akhir pertengahan. Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan saat ini hingga kami bisa berkumpul di tempat ini. Hanya ini doa dan permohonan kami, kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Ya baik, terima kasih Rio yang sudah membawa kita di dalam doa untuk memulai pelajaran ini. Nah baik, terkait dengan materi pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengambilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini materi kita. Tapi sebelum kita masuk pada materi ini, terlebih dahulu Pak Guru mau cek lagi semangatnya. Semangat? Semangat. Yes. Nah itu ya, jadi semangat ya. Oke, kalau masih semangat, baik, kita lanjutkan ya. Terima kasih, masih semangat. Nah judulnya menentukan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa minggu yang lalu pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibuat, ya, bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibuat, betul ya. Kemudian pada bab yang sebelumnya juga, pada materi undang-undang dasar pada bagian terakhir, kita juga membahas tentang peraturan perundang-undangan. Ya, kita juga membahas tentang peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi pada hari ini kita membahas pada bagian terakhir di bab 3 ini tentang bagaimana menentukan perilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah baik, sebelum kita lanjutkan, kita dulu cek daftar hadirnya dulu. Yang hadir Sasta Maria, Hadir. ya, Yorio, Hadir. ya, Krista, Krista ya. Oke, hadir. Saya yang tidak hadir, tidak apa-apa ya. Ada beberapa orang saja. Ya kita maklumi, karena masih dalam suasana pandemi ini, ya kita juga tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan jumlah yang ramai, betul ya. Nah baik, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menampilkan perilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini, ya, nanti kalian bisa menganalisis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat. Ya, kalian akan melihat bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan itu dalam lingkungan masyarakat di lingkungan kalian. Ya, kalian di sekolah dalam
kemudian yang selanjutnya nanti kalian membuat atau menyusun laporan hasil telah tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan kalian, yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kalian menyajikan laporan hasil telah tentang pelaksanaan tata urutan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan masyarakat. Nanti kalian menyampaikan telah, ya. Nanti boleh didiskusikan atau disanggah oleh anggota kelompok yang lain. Itu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini, ya. Langkah kegiatan kita yang pertama itu membentuk kelompok, ya, karena kita jumlahnya tidak memungkinkan untuk membentuk kelompok, ya, jadi nanti kita laksanakan secara individu saja perorangan, tetapi dalam presentasinya nanti waktu kita kalian bisa saling berdiskusi, bertanya jawab, gitu ya. Ketika yang satu mengatakan, yang lain seperti ini. Kemudian yang berikutnya nanti kalian akan mendengarkan penjelasan singkat dari Bapak tentang penyampaian materi ini. Nah, kemudian ada juga nanti video, ya, ada video yang akan Bapak tampilkan, itu kalian amati. Kemudian ada beberapa gambar atau ada beberapa foto, ya, pada materi ini kalian amati. Nah, kemudian setelah itu, nah, kalian nanti merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui dari gambar atau video tersebut. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini silakan bertanya nanti, ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalian akan mengerjakan lembar kerja. Di situ sudah ada ditulis panduannya, apa yang akan kalian kerjakan. Adalah tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada di masyarakat. Itu kalian mengumpulkan data dan informasi dari materi itu, ya, untuk menjawab lembar kerja yang sudah diberikan. Ya, baik, kita lanjutkan sampai di ini tadi, ya. Nah, nanti setelah kalian mengumpulkan informasi atau data, kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, ya, dan ditanggapi oleh anggota kelompok yang lain, anggota peserta yang lain, ya. Nah, di situ kalian boleh saling berdiskusi nanti, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini, ya, terkait materi pada hari ini, ya, menampilkan perilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi bagaimana agar bisa menampilkan perilaku sesuai peraturan? Tentu harus memiliki kesadaran hukum. Ya, harus memiliki kesadaran hukum. Nah, bagaimana yang orang yang dikatakan memiliki kesadaran hukum? Harus memenuhi beberapa indikator. Apa itu indikator? Tanda. Tanda. Indikator itu adalah tanda, ya, tanda-tanda yang kelihatan pada seseorang yang mematuhi hukum. Nah, apa saja tanda-tandanya? Yang pertama itu seseorang itu memiliki pengetahuan terhadap hukum. Memiliki pengetahuan terhadap hukum. Yang bagaimana memiliki pengetahuan terhadap hukum? Yang bagaimana? Kegiatan, Ya, penipuan, pengelakan. Ya, itu perbuatan hukum yang melanggar hukum. Melanggar hukum. Perbuatan yang melanggar hukum.
Jadi perbuatan itu ada yang melanggar hukum, Ada yang ada yang diperbolehkan oleh hukum. diperbolehkan. Nah, pengetahuan itu yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki kesadaran terhadap hukum. Itu ya. Seseorang harus memiliki pengetahuan hukum. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum. Ya, pemahaman terhadap kaidah hukum. Nah, ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban. Nah, artinya di sini seseorang itu harus sadar hukum itu untuk apa. Nah, jangan ada yang berpikir hukum itu untuk mempersulit atau hanya membatasi gerak. Tidak, tapi hukum itu sebenarnya untuk ketertiban supaya masyarakat lebih tertib, lebih teratur. Itu ya. Itu tujuannya. Nah, kemudian yang berikutnya, sikap terhadap norma hukum. Bagaimana sikap kita terhadap norma hukum itu? Ya. Nah, artinya di sini kita memiliki penilaian terhadap norma hukum itu. Ada yang baik dan ada yang buruk. Iya, ada yang baik, ada yang Buruk. buruk. Ya, kita harus tahu mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk atau perbuatan yang tidak baik. Tuh, itu sikap terhadap hukum. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku hukum. Perilaku hukum. Nah, artinya di sini seseorang itu menunjukkan dalam bentuk perilaku hukum. Apakah ia menaati hukum atau tidak? Ya, apakah dia menaati hukum atau tidak? Nah, itu bisa dilihat dari perilaku hukum yang ditunjukkannya. Nah, seperti apa perilaku hukum yang ditunjukkan oleh seseorang? Nah, ini dicontohkan. Memiliki akta kelahiran. Iya, memiliki Akta kelahiran. akta kelahiran. Sudah punya akta kelahiran? Sudah. Sudah, ya, sudah. Kalau belum, nggak boleh diusulkan, didaftarkan supaya dibuat akta kelahiran. Karena itu adalah sebuah syarat untuk menjadi warga negara. Artinya ketika kita memiliki akta kelahiran, kita tercatat ya di dalam catatan sipil ya tentang tempat lahir kita, tanggal lahir kita itu dicatat, diakui, begitu, dibuatkan sebuah akta, jadi sah ya, sebagai penduduk, sebagai warga negara. Ya. Kemudian contoh lain, mematuhi aturan berlalu lintas. Yang seperti apa mematuhi aturan berlalu lintas ini? Memiliki SIM. Apa itu SIM? Surat izin mengemudi. Apalagi perbuatan mematuhi aturan lalu lintas itu? Memiliki KTP. Memiliki KTP. Kira-kira KTP perlu nggak kalau perlu lalu lintas? Ya, identitas perlu ya. Identitas KTP perlu dibawa kemana-mana. Ya. Tapi dalam hal berlalu lintas bagaimana? Selain memiliki SIM, dia memakai helm, kemudian kelengkapan kendaraan bermotor, ada lampu setnya, ada lampu remnya bagus, ya. Jangan pakai rem yang blong ya. Nah, nanti motornya jalan terus, nggak bisa diberhentikan, nabrak orang, kan bahaya. Jadi dipastikan bahwa perlengkapan sepeda motor itu sudah baik semua. Dan masih banyak aturan berlalu lintas lainnya yang perlu dipahami, ditaati, bukan hanya kelengkapan SIM, helm, motor dan sebagainya. Menghormati pengendara lain juga. Itu yang harus dipahami. Oke, nah baik. Kita lanjutkan karena nampaknya dengan proyektornya itu ada terkendala masalah ya. Jadi nampaknya tidak bisa lama. Sedikit kepanasan, terlalu panas sekali, tidak mampu panas. Jadi sudah 2 kali mati. Kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan kita bisa tinggal beberapa
Nah, baik, yang berikutnya. Nah, bagaimana mengkritisi peraturan perundang-undangan? Nah, peraturan perundang-undangan yang dibuat itu tentu ada saja pastinya yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, itu ada saja. Karena sudah pasti ada beberapa bagian-bagian yang tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat. Nah, bagaimana menyikapinya? Ya, bagaimana menyikapinya? Ketika peraturan perundang-undangan itu tidak sesuai. Yang pertama itu menolak, ya tidak mati ya, menolak terhadap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan itu. Ya, kita sebagai warga negara ya kita berhak menolak, bukan berarti harus mengikuti terus. Ya, kalau memang tidak sesuai, silakan disampaikan ditolak. Tapi ingat tadi bagaimana menolaknya? Disampaikan melalui cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Nah, kemudian yang berikutnya sambil ini menunggu karena ada lampu panas ya. Bagaimana membiasakan perilaku disiplin? Bagaimana kita membiasakan perilaku disiplin? Nah, sebagai contohnya, kalau sebagai siswa kalian tidak tidur dan bangun Iya. tepat waktu, tidur dan bangun tidur tepat waktu, tidak terlambat pergi ke sekolah, kemudian tidak membolos sekolah, tidak membolos sekolah, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru, memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. iya, memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Supaya apa kalau memperhatikan? Supaya menanggapi dan menyimak apa yang dijelaskan oleh guru, Supaya memahami dan mengerti. Kemudian tidak membuang sampah sampah sembarangan. sembarangan. Nah, itu ya, membiasakan perilaku disiplin yang bisa kalian lakukan sebagai siswa. Ini sebagai contoh, tanamkan itu dalam diri kalian, biasakan itu dalam diri kalian ya. Karena kalau sudah membiasakan perilaku disiplin, maka hidup kita akan Semakin teratur, Atur. tertib, dan aman. tertib dan aman. Jadi ada bedanya nanti kalau biasa tertib disiplin dengan yang tidak tertib, ada bedanya. Tuh ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan menonton video berikut. Ya, perhatikan ya. Perhatikan video berikut. Nah, ini. Lagi ya. Nah, ya. Ini karena proyektornya nampaknya tidak mampu panas, jadi sudah berapa kali mati. Nah, perhatikan ya. Oke, sudah selesai ya. Nah, kira-kira bisa disimak apa video ini tadi? Polisi seolah-olah menjadi patung. Polisi, Seolah-olah menjadi patung. ya polisi seolah-olah
menjadi patung, membuat diri menjadi patung. Ya kenapa? Karena banyak pelanggaran Lalu yang lintas. dilakukan, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Kalau ada polisi, ya pelanggaran Mereka tertib. aman, ya tertib. Tapi ketika tidak ada polisi di situ, Mereka melanggar peraturan lalu lintas. ya mereka melanggar. Jadi polisi tidak kehilangan apa. Jadi polisi juga mau menjebak pelanggar lalu lintas ini dengan berpura-pura menjadi patung. Dan telah nanti dalam tugas itu ya. Yang kedua. Tapi sebelum itu, Pak Guru mau tanya dulu, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Apakah sudah paham? Sudah paham semua tentang video tadi atau tentang materi yang Pak Guru sampaikan tadi? Bagaimana? Sudah paham? Ya, oke, kalau sudah paham, artinya kalian tidak boleh melanjutkan ke lembar kerja yang Pak Guru sudah bagikan itu. Ya. Nah, nanti kalau ada yang kira-kira yang belum kalian pahami, boleh ditanyakan ya. Boleh ditanyakan sambil kalian mengerjakan ya, tiba-tiba ada yang misalnya belum dipahami. Ya, nah oke, silakan dikerjakan lembar kerjanya. Gimana? Dia kira-kira ada mengalami masalah? Bisa dipahami ya. Ada masalah boleh ditanyakan. Saya tahu bagaimana? Ada masalah dalam ya, ada bisa dipahami ya. Tahu bagaimana? Ada masalah dalam menyampaikannya? Ada yang belum dipahami? Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke. Nah, baik. Kalau sudah, nah jadi yang selanjutnya kalian membacakan atau mempresentasikan hasil pekerjaan kalian itu. Nah, baik. Pak Guru tawarkan siapa yang mau pertama kali? Ya, Sasta. Perkenalkan, nama saya Sasta. Saya ingin membacakan hasil presentasi saya. Jenis pelanggaran yang dilakukan yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang melakukannya adalah masyarakat. Mengapa mereka melakukannya? Karena mereka belum menaati atau melakukan aturan yang ada di masyarakat atau aturan yang dibuat oleh masyarakat. Bagaimana mereka melakukannya? Contohnya mereka membuang sampah sembarangan. Yang pertama itu adalah membuang sampah di sungai atau di parit. Kedua, membuang sampah di jalan dan lain-lainnya. Bagaimana upaya kita mengatasinya? Yang pertama, kita harus mengikuti aturan yang ada di masyarakat, yang ada di sekitar kita. Sekian dari hasil kerja keras saya ucapkan terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dulu. Tangan buat temannya Sasta Maria yang sudah menyampaikan hasil presentasinya. Ya, jadi mungkin ada yang mau disampaikan dari kesadaran yang mau ditanyakan atau mau dikoreksi dan disampaikan oleh teman tadi, silakan. Nah, Rio bagaimana? Silakan angkat tangan. Nah, sampaikan apa yang mau ditanggapi. Mungkin ada yang mau kamu tambahkan, ada yang menurut kamu kurang dan sebagainya. Kalau bisa lebih dirinci lagi, masyarakatnya yang bagaimana? Seperti anak-anak, Oh, anak-anak. Ya. misalkan yang dari luar daerah kita, misalkan yang sumpah Oh, orang lewat begitu. Ya, orang lewat mungkin entah sampah apa yang dibawa habis makanan atau minuman tinggal buang begitu saja di jalan gitu ya, atau di sungai atau di kali. Nah, kalau anak-anak saya kan suka beli kue gitu kan, mereka belum tahu apa-apa langsung dibuang juga. oh ya, sampah sisa jajanannya ya, sampah sisa jajanan dibeli kue di warung dimakan, jadi sampahnya dibuang sembarangan, entah di jalan, entah di halaman, entah di sungai begitu ya. Nah, jadi itu harus dikategorikan. Berarti kalau orang dewasa yang ada di situ bagaimana? Tergantung Pak, ada yang mengerti mungkin ada juga yang Ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Berarti yang dewasa di situ ada juga yang membuang sampah, ada yang melakukan pelanggaran begitu. ya. Ya
dewasa begitu. Ya, tapi tidak semua, beberapa. Karena mereka belum menaati atau melakukan aturan yang ada di masyarakat atau aturan yang dibuat oleh masyarakat. Belum menaati aturan yang dibuat di masyarakat, berarti aturannya sudah ada, sudah ada larangan begitu, Ya. cuma tidak ditaati. Kalau begitu berarti masyarakatnya bagaimana yang melakukan itu tadi? Aturannya sudah ada, tetapi masih saja dilanggar. Berarti masyarakat itu bagaimana? Mungkin mereka belum ngerti. Belum mengerti, ya, belum mengerti atau tidak memiliki kesadaran terhadap Masyarakat daerah belum lingkungan. memiliki kesadaran terhadap lingkungan. aturan, ya, atau hukum. Nah, aturan tadi sudah ada, ya, sudah ada, sudah ada larangan, ya, tetapi masih tetapi belum memiliki kesadaran. Ya. Kemudian yang berikutnya, Pak Guru kasih kesempatan siapa lagi? Sekarang swasta. Rio, bagaimana? Oke, silakan Rio. Perkenalkan, nama saya Glorio. Saya ingin menjelaskan kerjaan saya. Jenis pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran tata tertib sekolah dengan mengeluarkan pakaian dari celana. Siapa yang melakukannya? Para siswa yang menentang aturan sekolah. Mengapa dilakukan? Karena terpengaruh dengan siswa yang tidak pernah menaati peraturan sekolah. Bagaimana dilakukan? Dengan mengeluarkan bajunya dan mencari bagian bawah bajunya. Bagaimana upaya mengatasi kasus dengan adanya pengawasan dari siswa yang lain yang menaati peraturan sekolah dan segera melaporkan kepada guru bahwa siswa ini tidak menaati peraturan tersebut. Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Sekian, terima kasih dari saya. Ya, bagus sekali yang disampaikan oleh kita. Berikan tepuk tangan. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Saya beri kesempatan dulu dari temannya sebelum Pak Guru bahas. Ya, silakan Sasta. Kalau bagaimana upaya kita mengatasinya itu bagaimana Pak? Upaya bagaimana mengatasinya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Rio bagaimana? Dengan adanya pengawasan dari siswa yang lain yang menaati peraturan sekolah dan segera melaporkan kepada guru bahwa siswa ini tidak menaati peraturan tersebut. Nah, ada melibatkan siswa lain. Ya, itu yang dijabarkan oleh Rio, ya. Yang ditugaskan untuk mengawasi siswa yang tidak menaati peraturan. Nah, berarti ada yang ditugaskan, kalau misalnya siapa-siapa untuk mengawasi kawan-kawannya. Kalau ada yang ditemukan, lapor dengan Pak Guru. Oh, si A melanggar tata tertib, mengeluarkan baju, itu ya. Jadi laporkan. Jadi tahu. Nah, itu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasinya menurut pendapat dari Rio tadi, ya. Nah, bagaimana, Ustaz? Apakah sudah jelas? Mungkin menurut kamu ada ide lain selain dari itu? Yang menentang aturan, yang menentang ini yang bagaimana? Yang menantang itu maksudnya yang misalnya kan Bapak menetapkan peraturan sekolah bahwa ini. Ya. Terus siswa yang satu ini tidak mau mendengarkan bahwa tidak setuju dengan peraturan Bapak, jadi dia melanggarnya. Tidak mematuhi, ya. Artinya peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah itu dilawan, ya. Dilawan, ya. Ya, itu tidak, entah dia tidak setuju atau apa, tapi dia suka melakukan pelanggaran. Nah, terkait dengan yang melanggar ini, menurut pendapat kamu, apakah orangnya beda atau biasanya bagaimana yang melakukan pelanggaran ini? Yang melakukan pelanggaran ini sih Apakah bagaimana? mengeluarkan baju. Ya, maksudnya orangnya bagaimana? Apakah itu terus atau bergantian yang lain? Ya karena di sini mengapa dilakukan karena terpengaruh, jadi yang tidak hanya itu saja, jadi dia mau mengaruhi semua orang. Oh, ada arti ada mendapatkan pengaruh dari temannya yang lain. Ya, itu ya. Jadi ya baik sekali apa yang disampaikan oleh
temannya tadi Rio tentang pelanggaran tata tertib sekolah. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Oke, yang selanjutnya bagaimana Rista? Ya, silakan disampaikan. Perkenalkan, nama saya Rita Sista. Saya akan menyampaikan hasil jenis pelanggaran yang dilakukan adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Teman-teman yang sudah menyampaikan hasil pekerjaannya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Oke, baik sekali. Kesimpulan dari diskusi kita atau pembelajaran pada hari ini, ya. Jadi itu pentingnya kesadaran menaati peraturan perundang-undangan supaya kehidupan kita bisa menjadi lebih tertib, aman, tentram, teratur. Hidup kita lebih teratur apabila kita memiliki kesadaran dalam menaati peraturan perundang-undangan. Nah, itu kesimpulan pembelajaran. Nah, ini soal evaluasi. Silahkan dikerjakan. Beri waktu kurang lebih 10 menit lah. Sudah selesai? Sudah selesai ya, selesainya ya, baik. Nah, baik, terima kasih kepada siswa sekalian. Nah, kalian sudah mengerjakan evaluasi petugas pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak mau menyampaikan refleksi dulu. Refleksi artinya Bapak mau menyampaikan hasil kegiatan kita pada hari ini, apa yang kalian lakukan. Nah, jadi secara umum yang kalian lakukan pada hari ini terkait dengan kegiatan mengerjakan tugas, kalian sudah mengerjakan tadi lembar kerja, kemudian sudah mengerjakan soal evaluasi, dan kalian juga sudah melakukan diskusi di dalam kelompok. Nah, untuk diskusi yang sudah kalian lakukan dalam kelompok tadi, Bapak melihat sudah baik, sudah interaksinya sudah baik ya, sudah ada diskusi dari atau tanggapan dari teman-temannya yang menyampaikan ya. Nah, karena ini pertemuan kita yang terakhir ya di bab ketiga di semester ini, dan minggu depan kalian sudah menghadapi ulangan ya atau penilaian akhir semester. Bapak minta semua materi yang sudah dipelajari, yang sudah dibahas dalam pertemuan, kalian baca lagi, kalian persiapkan lagi ya. Nah, jadi karena pertemuan kita sudah selesai, nah jadi Bapak minta satu orang silakan memimpin berdoa untuk penutup kita. Silakan. Ayo, mungkin lagi berdoa, yuk. Ya, mari kita berdoa. Kita bisa dengan doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan segera pulang. Kiranya Kau berikan kami keselamatan dalam perjalanan untuk menuju rumah masing-masing. Dan kami juga berterima kasih Tuhan atas kelancaran yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kiranya Kau berikan kesehatan kepada kami semua yang hadir pada hari ini dan yang belum bisa hadir pada hari ini. Ya Tuhan, hanya untuk doa dan penghormatan kami mengucapkan syukur kepada Kami. Baik, terima kasih pada Rio. Jadi dengan demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Silahkan kalian boleh pulang. Terima kasih.